Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita, memberi taufik kita. Karena taufiknya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghadirkan untuk mengambil ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Rasulnya untuk menjadi bekal kelak kita di yaumil akhirah. Karena hidup kita sementara ini dunia hanyalah untuk mengumpulkan atau mengambil dari bekal-bekal kelak yang kita akan butuhkan di yaumil akhirah. Karena di yaumil akhirat, kiamat nanti, tidak ada yang paling manfaat, tidak ada yang bisa berguna kecuali amal-amal kita di dunia ini. Maka dari itu, alhamdulillah kita diberi taufik Allah Subhanahu wa taala bisa menghadiri majlis-majlis taklim, menambahkan kita daripada keimanan, ilmu kita agar kita bisa amalkan, agar kelak menjadi bekal kita di yaumil akhirah. Alhamdulillah, dengan kesempatan ini kita akan melanjutkan taklim kita yang sudah kita baca di minggu-minggu yang lalu, yaitu dari kitab Risalatul Mu'awanah dari karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fid darain amin. Kita sudah masuki awal fasalnya atau awal babnya, yaitu dengan bab yang beliau nasihati untuk kita, yaitu untuk kita memperkuat keyakinan kita agar keimanan kita lebih kokoh, lebih tangguh. Kemudian juga kita sudah mendengar bahwasanya keyakinan yang kuat itu bisa menjadikan iman kita bertambah, bisa juga melemahkan keimanan kita. Karena ulama-ulama mereka sepakat bahwasanya keimanan itu bisa saja menurun, bisa juga naik, bisa jadi kuat, bisa jadi lemah. Diumpamakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, diumpamakan iman itu seperti iman yang di dalam hati kita itu seperti apa? Seperti papan yang putih. Papan itu diumpamakan seperti hati kita, putih, keputihannya itu seperti keimanan kita. Jikalau kita melakukan perbuatan yang jelek, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ternodai itu papan, ternodai titik hitam, ternodai itu papan. Kemudian kalau misalnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus itu noda yang ada di papan itu. Maka dari ini kita bisa tahu bahwasanya keimanan seseorang itu bisa juga dia naik, bisa juga dia turun. Maka perbanyak kita mengamalkan amalan yang bisa menambahkan keimanan kita agar papan putih kita ini selalu putih. Berbanyak untuk istighfar, khususan yang kita insyaallah akan memasuki bulan Al-Muharram ini, bulan Rajab, mana bulan agung, bulan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bulan-bulan Al-Haram. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum.
Jadi 12 bulan Allah SWT menjadikan 4 bulan dari 12 bulan tersebut 4 bulan yang Allah SWT khususkan di dalamnya, khususkan keagungan yang mulia. Termasuk itu adalah bulan Rajab yang insyaallah Allah SWT memberikan kita panjang umur, insyaallah beberapa hari ini insyaallah kita akan memasuki bulannya. Dan bulan ini banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, bahwasanya kita dihendakkan untuk memperbanyak istighfar di bulan ini. Banyak istighfar. Karena dikatakan bulan ini adalah bulan untuk, ya, menanam bibit. Menanam bibit. Kemudian di bulan Sya'ban sebelum bulan Ramadan kita memperbagus amalan-amalan kita sebelum Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan kita akan mendapatkan hasilnya. Maka di bulan Rajab ini dimulailah seorang hamba untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Maka dihendakkan, disunahkan untuk kita memperbanyak istighfar. Kemudian kita lanjut daras kita, ta'lim kita yang di kitab Risalah Mu'awana ini, yaitu kita masih dalam fasal keyakinan. Kita juga sudah mendengar di minggu yang lewat bahwasanya keimanan itu, keyakinan dan kekuatan yakin itu bisa menjadi kuat dengan sebab-sebab tertentu. Di antaranya adalah kita sudah dengar, yaitu dengan mendengarkan seorang hamba mendengarkan dengan kuping dan mendengarkan dengan hatinya yang seksama, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana di dalamnya banyak sekali perintah-perintah Allah, banyak sekali di dalamnya keagungan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan untuk kita. Kemudian juga termasuk amalan hal yang bisa memperkuat keimanan kita, yaitu adalah, ya, dengan kita melihat dengan mata yang i'tibar, tafakkur dalam makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk hal yang bisa mempertambah kekuatan keyakinan kita, keimanan kita, yaitu adalah dengan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan dengan semangat. Itu juga bisa hal yang termasuk juga bisa menambahkan keyakinan kita. Kemudian Abdullah Al-Haddad mengatakan, ya, adapun faedah-faedah, manfaat-manfaat, hasil buah dari seseorang yang memiliki kekuatan yakin itu adalah diantaranya apa? Wa minat samaratil yakin as-sukunu ila wa'dillah, ya. Di antara kemanfaatan yang dihasil dari keyakinan seseorang adalah apa? As-sukunu ila wa'dillah, ketenangan hati, ya. Dia akan memiliki ketenangan hati di dalam dirinya kepada apa? Kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali janji-janjinya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kelak di yaumul akhirah. Begitu juga di dunia. Maka seorang yang memiliki keyakinan yang kuat, dia akan tenang dalam hatinya. Akan tenang pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi orang yang memiliki keyakinan yang kuat,
termasuk hasil yang akan dia dapatkan adalah wasiqatu bi dhamanillah, ya, kepercayaan dalam hati, kepercayaan dalam hatinya yang dalam kepada apa? Kepada jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk manfaat yang akan didapati orang tersebut al-iqbal bi kunyil himma 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jiwanya akan mendapat semangat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa tarku ma min sya'nihi an yushghil 'anillah ta'ala. Dan juga dia akan meninggalkan hal-hal yang mana itu akan menyibukkan dirinya, ya, menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang bisa, yang mana dengan hal tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala akan tidak meridainya, akan murka dengannya. Kemudian juga termasuk manfaat orang yang memiliki keyakinan yang kuat itu adalah dengan dia selalu akan kembali di setiap saatnya, akan selalu kembali di setiap saatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dia menguras semua kemampuannya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuk di antara manfaat-manfaat yang orang akan mendapatkannya jika dia memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat. Itu dengan keyakinan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ketenangan dalam hatinya, memberikan dia semangat untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala akan meridainya, dan juga akan meninggalkan suatu hal yang akan menyibukkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka secara singkat Abdullah Haddad mengatakan wa al jumlah fal yaqin aslul iman. Maka kita ketahui bahwanya secara singkat sesungguhnya al yaqin itu adalah apa? Keaslian daripada keimanan seseorang. Keyakinan yang di dalam dirinya seseorang itu adalah merupakan keaslian daripada keimanannya. Dan juga keyakinan itu adalah keaslian dari semua kedudukan-kedudukan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kedudukan-kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala, yang mana kedudukan itu Allah Subhanahu wa taala meridainya. Yang kedudukan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Dengan keyakinan itulah seseorang akan mendapati kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan keyakinan itu amal-amal saleh, ya, dan juga akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang baik itu dia dapatkan dengan apa? Dengan keyakinan dia. Wal a'malu salihah min furu'i wa thamaratihi. Dikatakan Abdullah Al-Haddad, maka akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang baik, amal-amal yang saleh itu adalah cabang dan manfaat dari keyakinan. Jadi orang yang memiliki keyakinan kuat, dia akan senantiasa gampang untuk melakukan amal saleh. Dia akan gampang untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik. Karena dengan keyakinan itulah dia akan mendapatkan hasil atau manfaat untuk dia melakukan tersebut. Karena apa? Karena al-akhlaq wal a'mal tabi'atul yaqin quwwatan wa dha'fan. Karena dikatakan Abdullah Al-Haddad, dikarenakan
akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang baik dan amal-amal itu adalah mengikuti daripada keyakinan, maupun saat dia lemah itu keyakinan, ataupun saat keyakinan tersebut kuat atau kokoh. Jadi seseorang tidak beramal kecuali apa? Dilihat dari keyakinannya. Kalau dia semangat beribadah, berarti keyakinan dia, keimanan dia sedang meningkat, sedang kuat. Maka dikatakan qala Luqman alaihissalam la yastati'u al-amal illa bil yaqin. Maka dikatakan Al-Imam Luqman alaihissalam, beliau berkata bahwasanya tidak mungkin bisa seseorang beramal, berbuat, melakukan sesuatu kecuali dengan keyakinan. Orang memperbuat amal saleh, memperbuat amal yakin, amal maksiyah itu sesuai dengan keyakinan dia, keimanannya dia. Kalau dia berbuat amal yang baik, maka sesungguhnya keyakinan dia, keimanan dia sedang meningkat, sedang kuat. Maka dikatakan wala ya'mal al-'abd illa biqadri yaqinih. Dikatakan maka seorang hamba itu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu kecuali dengan kadar keyakinannya. Begitu juga wala yuqassir 'amil hatta yanqus yaqinuh. Begitu juga tidaklah seorang hamba memiliki kekurangan dalam amalannya, ya, memiliki kekurangan dalam salatnya, atau memiliki kekurangan dalam akhlaknya, atau dia memiliki perbuatan-perbuatan yang buruk, kecuali apa? Itu adanya kekurangan dalam keyakinannya, sedang lemah keyakinannya. Maka katakan walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam dengan itu bersabda, al-yaqinu al-imanu kulluh. Keyakinan itu adalah keimanan sepenuhnya. Jikalau dia yakinnya kuat, makanya imannya akan kuat. Dengan imannya dia kuat, dia akan gampang untuk melakukan amal-amal yang saleh, amal-amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan wa ahlul imani fil yaqin ala 3 derajat. Dan seseorang ahli iman itu, orang yang memiliki keimanan, seseorang yang memiliki iman itu dalam keyakinan ada tiga tingkatan. Memiliki ada tiga tingkatan. Ada 3 golongan. Al-ula wa hiya darajatu ashabil yamin. Yang pertama adalah tingkatan orang-orang yang golongan kanan. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, golongan kanan. Karena kita tahu ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan itu adalah orang-orang yang beriman, orang yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan masukkan dia surganya. Dan orang yang kiri berarti dia orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridai mereka dan akan memasukkan mereka ke ke nerakanya. Makanya golongan pertama ini adalah orang-orang golongan kanan, yaitu at-tasdiq. Mereka memiliki at-tasdiq al-jazim, ya, mereka memiliki keyakinan teguh, tasdiqul jazim. Mereka memiliki keyakinan yang teguh, akan tetapi ma'imkan ditasyakkuk, akan tetapi dengan kemungkinannya adanya keraguan dalam hatinya dan bisa digoncangkan, ya, dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi dirinya. Jadi ini dia tingkatan yang paling rendah. Tapi dengan ini kita
kita ketahui bahwasanya yang pertama ini termasuk orang-orang iman, mereka memiliki keimanan, akan tetapi keimanannya lemah, sehingga jikalau ada goncangan atau godaan-godaan, bisikan-bisikan yang bisa mempengaruhi dirinya, dia akan sedikit tergoncang, sedikit lemah. Tapi dia masih mempunyai keimanan. Kemudian golongan yang kedua, dia adalah tingkatan orang mugarrabin, darajat tsani wa hiya darajatul mugarrabin, yaitu tingkatan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mugarrabin. Mereka itu memiliki istilaul iman alal qalb. Mereka memiliki kepenuhan iman di dalam hatinya. Wa thabatuhu fi hatta la yujawwiz an-naqid. Dengan kepenuhan keyakinan dia, keimanan dia di dalam hatinya, sampai-sampai dia dalam hatinya itu memiliki kekuatan yang teguh. Hatta la yujawizun naqid, sampai dia tidak bisa digoncangkan oleh hal-hal yang bisa mempengaruhi dia. Tidak bisa digoncangkan sama sekali, tidak bisa dilemahkan. Bal la yatasawwar wujudahu fadlan an imkanih. Lebih dari itu, seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang dia memiliki kesempurnaan, kepenuhan iman dalam hatinya itu, dia juga tidak bisa digoncangkan. Lebih dari itu, dia tidak tergambarkan sama sekali di pikiran dia, di hati dia, di pikiran dia, dia tidak tergambarkan adanya sesuatu hal atau pikiran-pikiran yang akan mempengaruhi dirinya dalam keimanannya tersebut. Tergambarkan pun tidak ada dalam pikirnya, apalagi ada di dalam pikirannya, tidak ada sama sekali. Wa fi hadhihi darajah yasirul ghaib ka'annahu syahadah wa yu'bar anha bil yaqin. Dengan tingkatan ini, orang tersebut dia bisa meyakini sesuatu yang gaib itu seperti dia nampak. Sesuatu yang gaib dia akan seperti dia nampak dengan keyakinan tersebut. Ini yang nomor 2. Kemudian darajat tsalits, tingkatan yang ketiga, yaitu adalah tingkatan darajatun nabiyyin, tingkatan orang para anbiya Allah Subhanahu wa taala, para nabi Allah Subhanahu wa taala, wa kummal warasatihi, dan para pewaris-pewaris Allah Subhanahu wa taala, minas siddiqin, daripada orang-orang yang shadiq, orang yang mempunyai keimanan yang shadiq, siddiqin. Mereka dengan keyakinan tersebut, dengan tingkatan tersebut, an yasir al-ghaib syahadah wa yu'bar anha bil kashf wal ayan. Mereka di tingkatan ini, mereka sesuatu yang gaib itu sudah jadi nyata, mereka lihat. Hal yang gaib dulunya, dengan tingkatan ini mereka bisa melihatnya jelas. Beda sama yang golongan tadi kedua itu. Tingkatan kedua, dia hanya al-ghaib, seperti sesuatu yang gaib itu seperti mana yang dia tampak. Tapi yang tingkatan yang paling agung ini, paling tinggi adalah semua hal-hal yang gaib dia tampak sudah. Tidak ada sesuatu pun yang hal dia gaib. Dia nampak jelas semua hal-hal yang gaib itu. Wa baina ahli kulli darajah fi darajatim tafawut ba'id. Di antara golongan-golongan tiga ini, di antara tingkatan ke tingkatan ini, itu mereka perbedaannya jauh satu sama lain, sangat jauh.
Wa kullun fadil wal ba'd afdal. Dan itu semua, tiga-tiganya itu semua afdal, memiliki kefadilahan. Akan tetapi yang satunya lebih afdal dari yang satunya. Wa dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Maka itulah fadilah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita, untuk Allah Subhanahu wa taala hendaki daripada hamba-hambanya. Maka dengan ini kita meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan keyakinan kita, khususan dengan kesempatan kali ini, insyaallah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik panjang umur akan bisa memasuki bulan Rajab ini, yang mana di dalamnya banyak sekali fadilah-fadilah yang besar, banyak sekali yang kita bisa ambil di dalamnya. Masuk juga kita sudah dengar tadi di awal daras, yaitu memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Banyak istighfar. Karena dibilang Ar-Rajab syahrullah, ya, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahr Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Sya'ban itulah bulanku. Wa Ramadan syahr ummati. Dan Ramadan itu adalah bulan bagi umatku. Maka di bulan Rajab ini kita diberikan insyaallah kesempatan untuk kita memperbaiki keimanan kita, memperbaiki keyakinan kita akan bertambah, ya. Kelak insyaallah bisa memberikan kita bekal untuk persiapan kita di bulan Ramadan suci, agar kita di bulan Ramadan memiliki semangat yang luar biasa hingga tidak akan terlewatkan fadilah-fadilah di dalamnya. Dan juga fadilah-fadilah yang di bulan Rajab ini dengan kita memperbanyak puasa, dan juga termasuk amal-amal yang di bulan Rajab orang-orang saleh melakukannya, yaitu adalah membaca istighfar setelah salatul Isya 70 kali. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa tub alayya. Ya, banyak sekali ulama-ulama yang melakukannya, khususan juga di negeri Tarim di sana. Jikalau malam Rajab sampai akhir malam Rajab, setiap malamnya setelah salat Isya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar di bulan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, dalam kehidupan kita, orang-orang yang beruntung untuk mendapatkan fadilah-fadilahnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya, turunkan kepada waktu-waktu yang fadilahnya, kepada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih seperti masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kita yang tidak rugi, yang tidak menjadikan orang yang terlewatkan, ya, daripada fadilah-fadilah ini insyaallah. Wah, ini saya bisa sampaikan, kurang lebihnya wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.